Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang berada di depan Masjid Besar Al-Karomah di kompleks makam bersejarah, yaitu Wahyudi, kebanggaan masyarakat Brebes. Untuk itu, mari ikuti jejak saya tentang sejarah singkat Wahyudi. Jangan lupa di like, share, di komen, dan juga di subscribe. Matur nuwun. Sebelum saya menceritakan sejarah singkat Mbah Ruby, saya mohon saran, kritik, dan dukungannya agar sejarah ini mendekati kebenaran. Dari buku bersejarah dengan judul Pusponegoro Pelopor Rakyat Brebes, karya Ki Haji Muhammad Sudarno, bahwa nama asli Mbah Ruby adalah Imron Nuridin. Imron Nuridin atau Mbah Ruby adalah putra kelima dari seorang ayah bernama Pangeran Ratu Gajah Alit atau Sarpantaka. Pangeran Ratu Gajah Alit atau Sarpantaka adalah bangsawan Mataram. Beliau adalah bangsawan yang membenci kolonial Belanda bersama dengan rakyat Mataram melawan Belanda. Saat Mataram dipimpin oleh Amangkurat I, pengganti Sultan Agung, Pangeran Ratu Gajah Alit atau Sarpantaka memilih untuk bersembunyi dan menyusun kekuatan di dalam hutan. Hal ini dilakukan karena tidak puas atas kepemimpinan Amangkurat I yang berkuasa semena-mena. Di dalam hutan belantara inilah Pangeran Ratu Gajah Alit atau Sarpantaka membuat perkampungan, dan kampung tersebut diberi nama Kampung Kalimati. Kemudian beliau menikah dengan seorang wanita dari Pemalang. Dari pernikahan ini ia dikaruniai 5 orang putra, yaitu Sarpantaka Muda, Kait, Dencakra, Nali, dan Imron Nuridin. Dari 5 putra yang dimiliki Pangeran Ratu Gajah Alit atau Sarpantaka, hanya Imron Nuridinlah putra kelima yang sifatnya sama dengan ayahnya, yaitu membenci kolonial Belanda. Dalam perjalanan hidupnya, Imron Nuridin dari kecil sudah mempelajari ilmu agama di pondok pesantren bekas Sunan Bonang di Desa Cupang. Di samping menguasai ilmu agama, Imron Nuridin juga mempunyai kesaktian dan karomah yang luar biasa, sehingga ia dipercaya untuk memimpin pasukan untuk menjaga pendopo kabupaten. Dalam memimpin pasukan untuk mengamankan pendopo di Brebes, Imron Nuridin atau Mbah Ruby sangat ditakuti oleh kolonial Belanda. Kemudian dalam perjalanan hidupnya, Mbah Ruby menikah dengan seorang gadis Cikesal di wilayah Ketanggungan. Gadis tersebut adalah anak seorang kepala desa yang sakti bernama Wangsa Nangga. Imron Nuridin atau Mbah Ruby sangat bahagia karena mempunyai mertua yang sama seperti dirinya, yaitu membenci kolonial Belanda. Dari pernikahannya ia lahir anak pertama perempuan dan diberi nama Rubiah. Karena dalam istilah orang Brebes ada anak pertama adalah dijadikan telang anak, akhirnya Imron Nuridin yang sakti dan alim berubah nama menjadi Mbah Ruby. Mbah Ruby di samping ditakuti Belanda juga sangat disenangi oleh rakyatnya, hingga akhirnya karena kemarahan Belanda, rakyatlah yang menjadi korban. Maka penduduk yang tidak berdosa menjadi sasaran berondongan peluru Belanda. Korban banyak berjatuhan di pihak penduduk. Melihat penduduk jadi korban,
Mbah Ruby yang sayang pada rakyatnya, ia memilih mengungsi bersama istrinya ke Gedong Jimat Ketanggungan. Gedong Jimat Ketanggungan dibangun oleh Bupati pertama Brebes yang bernama Suralaya. Ia mengungsi sampai perang Margalunyu Paripurna. Imron Nuridin atau Mbah Ruby menetap di desa Klampok. Ia menyebarkan Islam di wilayah Klampok dan sekitarnya. Pada suatu ketika Mbah Ruby menjadi khatib sholat Jumat. Dalam membaca khutbahnya, Mbah Ruby merasa bersalah dalam bacaan tajwidnya. Hal ini ia merasa kecewa. Kekecewaan ini dituangkan dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu melaksanakan puasa Dana Weweh. Puasa Dana Weweh adalah puasa sambil menanam palawija. Dalam menjalankan puasa Dana Weweh, ia berpindah-pindah dari Klampok, pindah ke Sumur Tamtu sebelah utara Bangsri. Kemudian Mbah Ruby pindah lagi ke Kemurang, dan sampailah ia di Sekardoja wilayah selatan. Dari Sekardoja kemudian Mbah Ruby menuju ke utara melewati Kalen Pandan, Larangan, Kendawa, Siandong sampai Sitanggal. Dari Sitanggal ia melanjutkan perjalanannya ke utara menuju Tegal Glagah. Di Tegal Glagah inilah Mbah Ruby menanam pohon. Kemudian setelah menanam pohon di desa Tegal Glagah, ia melanjutkan perjalanannya menuju ke Petunjungan dan Banjaratma. Mbah Ruby juga lekat dihubungkan dengan sejarah nama-nama desa, nama sumur, dan juga nama masjid. Nama desa Ketanggungan berawal dari rombongan Singayuda dan Singosari yang ingin memasuki Pendopo Brebes yang dijaga ketat dipimpin oleh Mbah Ruby. Dalam perjalanannya, Singayuda dan Singosari ia berhenti karena tanggung maghrib. Maka ia memutuskan untuk berhenti sejenak. Karena tanggung maghrib inilah kemudian desa tersebut dinamakan Ketanggungan. Setelah dari Ketanggungan, rombongan melanjutkan ke arah timur. Waktu itu masih hutan belantara, sehingga tidak ada desa. Setelah menempuh jauh perjalanan yang sangat melelahkan di hutan belantara, akhirnya menemukan satu desa. Desa itu namanya Satunggil, dan akhirnya sampai dengan sekarang Satunggil berubah menjadi nama Desa Sitanggal. Kemudian nama-nama sumur peninggalan Mbah Ruby diantaranya adalah Sumur Tamtu di Bangsri, Sumur Gunung Sekardoja, Sumur Mbah Ruby di Klampok. Kemudian di desa Tegal Glagah ada masjid yang bernama Mbah Ruby. Konon sejarahnya pohon yang ditanam Mbah Ruby di desa Tegal Glagah, setelah besar pohon itu ditebang dan kayunya dijadikan bahan bangunan untuk membangun masjid. Sehingga sampai sekarang di desa Tegal Glagah masih berdiri masjid Mbah Ruby. Dalam perjalanannya melawan kolonial Belanda, Mbah Ruby tetap menyebarkan Islam di wilayah Brebes hingga akhirnya beliau wafat. Makam Mbah Ruby terletak di kompleks makam mantan-mantan Bupati Brebes di Desa Klampok, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Makam ini tak pernah sepi dari peziarah yang datang dari wilayah Brebes maupun dari wilayah luar Brebes.
Bahkan setiap tahun dalam memperingati hari jadi Kabupaten Brebes, makam Mbah Ruby dijadikan tempat untuk prosesi kegiatan tersebut. Bahkan para kalangan ulama mengatakan bahwa Mbah Ruby adalah waliullah. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita sebagai generasi penerus agar mengerti sejarah, dan sejarah inilah yang menjadi tujuan kita untuk berziarah, agar mengerti yang diziarahi adalah makam-makam yang mempunyai karomah dan juga makam-makam yang bersejarah. Mudah-mudahan sejarah singkat Mbah Ruby ini senantiasa melekat di hati kita semua, khususnya masyarakat Brebes. Namun yang jelas masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.